Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan terhadap orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu kala. Dan mereka sesungguhnya telah bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bab ini menjelaskan kepada kita tentang larangan menyembelih di tempat yang di situ ada penyembelihan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang menceritakan tentang kisah Masjid Dirar yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 107 sampai 108. Baik, apa kaitannya bab ini dengan menyebutkan kisah Masjid Dirar? Dan apa Masjid Dirar itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW singgah di satu tempat namanya Quba. Disitulah Nabi mendirikan masjid pertama kali di kota Madinah sebelum adanya Masjid Nabawi yang disebut dengan Masjid Quba. Masjid inilah oleh Nabi SAW didirikan pertama kali. Kemudian setelah beberapa hari di Quba dan Rasul mendirikan Masjid Quba, baru Nabi SAW bertolak menuju kota Madinah. Dan di kota inilah Rasul membangun masjid kembali yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi masjid kedua setelah Masjid Quba. Walaupun secara keutamaan tentu Masjid Nabawi jauh lebih mulia dibandingkan Masjid Quba, karena orang yang salat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Lah kita tahu bahwa ketika Nabi SAW memenangkan perang di Badar, muncullah di sini orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu muncul ketika Islam itu menguat. Kalau Islam lemah tidak ada munafik. Ngapain jadi munafik? Jadi kafir sajalah kalau lemah. Tapi ketika Islam menguat, maka mulailah kemudian muncul orang-orang munafik yang didalangi oleh Abdullah ibn Ubay ibn Sabah munafikin. Dan orang-orang munafik ini selalu
mengacaukan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin. Ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk, dan kita tahu bahwa perang Tabuk adalah perang yang terakhir dipimpin Nabi SAW, dan musuhnya bukan orang-orang musyrik Arab, bukan pula orang-orang Yahudi Madinah, tapi musuhnya adalah Imperium Romawi. Musuhnya adalah negara besar, negara adidaya Romawi. Lah ketika itu ada seseorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Dia sangat hasad kepada Nabi SAW dan sangat memusuhi Islam. Dia tidak suka dengan kemajuan Islam di kota Madinah, dan dia sangat benci dengan perkembangan Islam di kota Madinah. Akhirnya kemudian Abu Amir ini yang dulunya seorang musyrik, dia safar ke Syam. Kemudian dia bergabung dengan orang-orang Nasrani yang ada di Syam, dan dia pun pindah agama. Yang tadinya musyrik kemudian pindah agama menjadi Nasrani. Kemudian Abu Amir ini bersekongkol dengan orang-orang Nasrani Romawi untuk menghancurkan Islam yang ada di kota Madinah. Akhirnya kemudian Abu Amir ini setelah dia menjadi Nasrani dan mempelajari agama Nasrani dan menjadi seorang rahib Nasrani, maka dia ada kesempatan untuk membalas dendam kepada Rasul dan pasukannya dan para sahabatnya. Maka dia pun kemudian bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Dengan cara apa bersekongkolnya? Mereka hendak membuat makar terhadap kaum muslimin. Tapi kalau membuat makar terang-terangan, tentu akan susah. Sehingga mereka membuat makar secara terselubung dengan cara membuat masjid sebagai markasnya. Akhirnya kemudian Abu Amir Ar-Rahib menggeloncorkan dana yang besar dari Romawi kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk membuat masjid. Dan masjid itu dikenal dengan Masjid Dirar, di mana masjid ini digunakan kelak untuk basis kekuatan orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang Nasrani Romawi. Dari masjid inilah mereka mengintai kaum muslimin. Dari masjid ini pula mereka memecah belah kaum muslimin. Dari masjid ini pula mereka menyebarkan kekufuran di tengah-tengah kaum muslimin. Intinya masjid ini didirikan untuk menghancurkan Islam. Lah ketika masjid ini telah terbangun, kemudian Nabi SAW hendak berangkat ke Tabuk. Maka orang-orang yang membangun masjid dari orang-orang munafik ini mendatangi Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sudikah engkau singgah di masjid kami? Kenapa kami membuat masjid ini? Karena Masjid Quba terlalu jauh dari kami. Jadi kami ingin membangun masjid selain Masjid Quba. Tentu tidak lain untuk kebaikan." Bahkan mereka bersumpah bahwa masjid ini didirikan untuk kebaikan, untuk salat, untuk zikir, baca Quran dan begitu seterusnya. Nabi SAW manusia seperti yang lainnya, tidak tahu maksud tujuan masjid itu dibangun. Akhirnya Nabi SAW menjanjikan, "Baik kalau begitu, tunggu kepulanganku dari Tabuk." Jadi orang-orang munafik ini meminta kepada Rasul supaya solat di Masjid Dirar ini supaya dapat SK diresmikan Nabi SAW, artinya masjid itu menjadi resmi.
Tetapi Nabi SAW mengatakan, baik, nanti saya akan datang ke masjid yang kalian bangun, tapi sepulangnya dari perang Tabuk. Berangkatlah Nabi SAW ke perang Tabuk, dan Allah menangkan Rasul di perang ini. Kemudian Nabi SAW pulang dan para sahabatnya dari Tabuk, kemudian singgah di Kuba, kemudian salat di Kuba. Kemudian setelah itu Nabi SAW ingin menepati janjinya, karena sebelum dia berangkat ke Tabuk, dia menjanjikan akan salat di masjid yang dibangun orang-orang munafik, Masjid Dirar. Akhirnya kemudian Nabi SAW berangkat bersama beberapa para sahabat. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba kemudian Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa masjid itu dibangun bukan di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan dibangun untuk menjadi basis musuh Islam dalam rangka menghancurkan Islam. Orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi dari kalangan Syam sana. Maka Nabi SAW ketika sudah bergerak tuh menuju Masjid Quba, datang Jibril memberitahu. Maka Nabi SAW kembali menuju Quba dan memerintahkan para sahabat, di antaranya Nabi SAW memerintahkan Malik ibn Duhsyum dan Ma'ad ibn Adi serta Ammar ibn Yasir dan beberapa para sahabatnya untuk membakar masjid itu. Maka bergeraklah para sahabat yang diperintahkan Nabi SAW untuk membakar Masjid Dirar ini. Akhirnya mereka pun membakarnya sampai rata dengan tanah. Peristiwa ini kemudian turun ayat Al-Quran, ayat yang kita baca ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Dan di antara orang-orang munafik, maksudnya adalah Abu Amir Ar-Rahib, seorang munafik yang akhirnya masuk ke agama Nasrani. Ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk pertama menimbulkan kemadaratan. Jadi masjid ini didirikan untuk membuat madarat, untuk membuat kerusakan terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa kufran, untuk menyebarkan kekufuran. Dari masjid ini digunakan basis untuk menyebarkan kekufuran. Yang ketiga, wa tafriqan bainal mu'minin, dan masjid ini mereka bangun untuk memecah belah di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Kemudian masjid ini pula digunakan untuk mengintai, menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya Abu Amir ini menjanjikan kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, kalau kalian sudah siap untuk menyerbu Rasul dan para sahabatnya, maka tentara Romawi akan datang kepada kalian dan menolong kalian untuk menyerang mereka. Jadi Abu Amir menjanjikan nanti akan datang pasukan Romawi bergabung dengan kalian dan memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka di sini Allah mengatakan wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Mereka menjadikan masjid ini untuk menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian wala yahlifunna in aradna illa husna.
Ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka, kan sudah ada Masjid Quba, kenapa kalian membuat masjid lagi? Maka mereka kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menghendaki pembangunan masjid ini selain untuk kebaikan kami. Kemudian mereka membuat alasan macam-macam, seolah-olah meyakinkan Rasul bahwa pembangunan masjid yang mereka bangun itu lillahi ta'ala, hanya untuk kejayaan Islam, bukan yang lainnya. Dan Nabi hampir percaya kalau bukan karena Jibril yang memberitakan kepada Nabi SAW. Tapi Allah katakan, wallahu yashhadu innahum lakadibun. Tapi sekalipun mereka bermuka manis, mengucapkan kalimat-kalimat santun sampai membawa sumpah untuk meyakinkan Rasul, tapi Allah tahu bahwa ucapan mereka dusta. Ya, Rasul memang tidak tahu karena manusia, tidak tahu hati manusia yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun. Dia tahu segala apa yang kita lakukan. Maka turunlah perintah dari sini ketika tahu bahwa masjid itu adalah masjid untuk memecah belah kaum muslimin, menyebar kekufuran, membuat kerusakan. Maka Allah perintahkan Rasul, la takum fihi abada. Hei Muhammad, jangan sekali-kali engkau solat selamanya di masjid itu. Jadi Allah perintahkan Jibril ketika Rasul SAW sudah melangkahkan kaki menuju masjid itu, agar melarang Rasul jangan solat di situ. La takum fihi abada, jangan pernah solat di masjid itu. Balik lagi, maksudnya disuruh balik ke masjid Quba yang pertama dibangun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Karena bagaimanapun Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama dibangun di atas asas takwa. Sejak awal pertama dibangunnya, maka engkau solat di Masjid Quba itu lebih utama dibandingkan di Masjid Dirar. Jadi Allah memerintahkan Rasul dan para sahabatnya untuk kembali ke Masjid Quba, karena masjid itulah masjid yang dibangun di atas takwa, di mana di dalam masjid itu betul-betul para sahabat salat di situ, betul-betul para sahabat beribadah di situ dan memperjuangkan Islam. Maka Rasulullah SAW kembali ke Masjid Quba. Setelah itu Rasul memerintahkan Malik ibn Dushum, Amr ibn Yasir, Ma'an dan yang lainnya untuk bergerak dan menghancurkan Masjid Dirar. Maka mereka pun bergerak, kemudian membakar habis Masjid Dirar itu. Inilah masjid pertama yang dibakar Nabi SAW karena dibangun di atas kekufuran, bukan di atas ketakwaan. Tujuannya menghancurkan, bukan membangun. Tujuannya memecah belah kaum muslimin, bukan menyatukan kaum muslimin. Maka masjid ini kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya, bahkan dibakar atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masjid ini kemudian hancur karena terbakar, maka orang-orang munafik yang membangun masjid ini sebagian mereka lari, termasuk Abu Amir Ar-Rahibili lari menuju Syam, dan Allah azab di Syam, dia meninggal di Syam. Tetapi Abu Amir Ar-Rahib ini, sekalipun dia dalam dari semua kekacauan ini, dia mendirikan masjid untuk menghancurkan kaum muslimin, tapi dia punya anak. Anaknya sangat berbakti kepada Islam. Bahasanya yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sekalipun Abu Amir ini kafir, munafik, tapi anaknya pejuang Islam. Siapa putra Abu Amir ini? Dialah Handalah ibnu Amir, yang digelari oleh Nabi SAW sebagai Ghasilul Malaikah, sahabat yang dibesarkan para malaikat.
Karena saat dia berperang dan berjihad, ketika itu dia sudah menggauli istrinya di malam hari ketika pasukan berkumpul. Dia lupa belum junub. Jadi habis menggauli istrinya, lupa tidak mandi junub. Dia malah kemudian langsung mengambil baju jirah, kemudian mengambil tameng dan pedangnya dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Kemudian bertempur habis-habisan, akhirnya mati syahid. Saat mati syahid inilah kemudian ruh Handalah menjadi rebutan para malaikat. Dan para malaikat pun kemudian berusaha memandi besarkan Handalah. Dari situlah maka Nabi SAW menggelari Handalah sebagai ghasilul malaikah, sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Jadi sekalipun dia ayahnya seorang kafir yang sangat jahat dan musuh Islam, tapi dia punya putra yang sangat baik sekali. Itulah Handalah ibn Amir Ar-Rahib ghasilul malaikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa sekalipun zahirnya adalah masjid, zahirnya masjid tempat ibadah, tempat sujud, tempat salat, tapi kalau niat membangunnya untuk menghancurkan Islam, maka tetap bangunan itu harus dihancurkan. Dari sini kita tahu niat itu mempengaruhi bangunan. Pada apa salahnya masjid? Kenapa dihancurkan? Toh sudah dibangun. Karena niat pembangunnya itu sudah bukan karena Allah, tapi menghancurkan Islam. Maka kalau seandainya masjid itu tetap berdiri, akan membuat kerusakan. Makanya kemudian Nabi SAW merintahkan untuk merobohkan, bahkan membakar masjid itu. Dari sini kita tahu bahwa niat yang jelek akan mempengaruhi sebuah tempat. Niat yang buruk itu bisa mempengaruhi sebuah tempat. Lalu apa korelasi kisah Masjid Dirar ini dengan bab? Kan bab ini kan la yudba, tidak boleh disembeli, atau tidak boleh seseorang itu menyembeli di tempat yang di situ ada berhala atau sembelian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif ingin mengkias sebagaimana seseorang ketika membangun masjid tapi niatnya jahat untuk memecah kaum muslimin, maka masjid itu harus dirobohkan. Maka sama juga ketika seseorang menyembeli di tempat yang di situ ada berhala, atau di situ ada tempat peribadatan idnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka sembelihannya harus dilempar dan tidak boleh dimakan. Karena sembelihannya haram, ditujukan bukan karena Allah, tapi ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebagaimana masjid karena niatnya bukan karena Allah harus dihancurkan, maka binatang yang disembelih bukan karena Allah juga harus dibuang, tidak boleh dimakan. Di situ korelasinya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengarang juga menyebutkan satu hadis. Hadis daripada Thabit ibn Dhahak radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuanata. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni nadhartu an anhara ibilan bibuana." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yubad? Qalu la. Qala hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufi binadri fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah au fi ma la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Dawud. Seorang laki-laki pernah bernazar di zaman Nabi SAW untuk menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Sekarang Buana itu letaknya di Abwa. Letaknya di Abwa di situ.
tempat ketika ibunda Nabi SAW meninggal dunia, daerah Abwa, Yambu kalau sekarang istilahnya di Saudi. Jadi orang ini bernadar, saya setelah bernadar Rasul ingin menyembelih seekor unta di satu tempat namanya Buana. Kenapa mesti Buana? Bukankah bernadar di tempat mana saja salah? Maka Nabi SAW ketika orang ini menyebutkan tempat khusus, Rasul tidak langsung mengiyakan, tapi Rasul bertanya soal dua perkara, soal kesyirikan dan soal wasilah-wasilah yang menuju syirik. Lihat bagaimana detailnya Rasul SAW takut kalau para sahabat jatuh kepada kesyirikan atau kepada jalan-jalan menuju syirik. Pertama Nabi SAW bertanya, apakah di Buana itu ada berhala yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla? Entah di situ ada patung, di situ ada berhala, di situ ada sesembahan selain daripada Allah yang disembah orang-orang musyrik. Maka sahabat mengatakan tidak ada Rasul, di situ tidak ada berhala, kosong. Apakah Rasul cukup sampai di sini? Tidak. Tapi Rasul bertanya lagi, oke, kalau tidak ada berhala, apakah di tempat yang namanya Buana itu di situ diadakan Id, diadakan pesta hari raya yang biasa diadakan orang-orang musyrik? Sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Kenapa Nabi bertanya dua hal ini? Pertama, kalau seandainya di tempat yang namanya Buana itu ada berhala, kemudian sahabat yang bernazar ini nekat menyembelih di situ, maka dikhawatirkan dia menyembelih bukan karena Allah, tapi menyembelih karena berhala. Makanya Rasul bertanya, ada nggak berhala di situ? Karena dikhawatirkan kalau menyembelih di tempat yang ada berhalanya, maka dia sedang menyembelih bukan karena Allah, tapi menyembelih kepada berhala. Ini pertama. Yang kedua, Nabi SAW bertanya soal acara. Oke, tidak ada berhala, tapi apakah di sana ada acara-acara yang biasa orang-orang musyrik merayakannya? Di sini Nabi SAW ingin memutus jalan, karena acara-acara Id, pesta-pesta yang dilakukan orang-orang musyrik itu biasanya pesta kesyirikan. Jadi Rasulullah SAW ingin mencegah jalan, jangan sampai dengan acara-acara itu menjadikan wasilah tertuju kepada kesyirikan. Makanya Rasul mengatakan, apakah di sana ada acara? Oh, tidak ada. Berarti kalau seandainya ada berhala, kemudian kita menyembelih di situ, berarti kita telah menyembelih kepada selain Allah, dan ini syirkul akbar, syirik besar. Tapi kalau tidak ada, tapi di situ ada acara, kemudian kita menyembelih di situ, itu juga masuk pada kesyirikan, tapi syirkul asghar. Berarti Rasul menutup pintu jangan sampai sahabat terjerumus kepada syirkul akbar dan syirkul asghar. Dua-duanya ditutup. Begitulah detailnya Nabi SAW supaya jangan sampai umatnya terjerumus kepada kesyirikan. Saking sayangnya Rasul dengan para sahabat dan umatnya. Tapi setelah kemudian dipastikan bahwa tidak ada dua-duanya, maka Nabi mengatakan, kalau begitu silahkan kau bernazar di Buana. Silahkan kau bernazar di Buana. Kata Nabi SAW, ufi binadrik. Kalau begitu silahkan bernazar di situ. Kemudian Rasul mengingatkan, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tapi ingat, tidak boleh melaksanakan nazar pertama kalau dalam rangka bermaksiat, atau fi ma la yamliku ibnu Adam, atau bernazar terhadap barang yang tidak dimilikinya. Dia bernazar, ya Allah, kalau penyakitku sembuh, saya akan jual mobil tetangga. Mana mobil tetangga mau dijual? Ya. Tiba-tiba betul-betul sembuh, datang ke tetangganya, sini mobilmu saya jual, katanya. Kata tetangganya, ini mobil saya. Iya, kemarin saya sudah nazar, mobilmu harus saya jual. Ini apa-apaan ini, main-main. Jadi bernazar tidak boleh dengan barang-barang yang bukan milik dia. Bernazar harus dengan barang yang milik dia. Jadi pertama Rasul mengingatkan jangan bernazar karena maksiat. Pamannya dia bernazar, kalau saya sembuh
demi Allah saya akan mencuri. Nah, ini kan kurang ajar ya. Sembuh mau bernazar mau nyuri lagi. Ataupun jangan bernazar kata Rasul terhadap barang-barang yang bukan dimilikinya. Rasul ingatkan dua perkara, silahkan kau bernazar, tepati nazarmu, tapi dua perkara ini hindari. Jangan bernazar karena maksiat, jangan pula bernazar karena sesuatu yang bukan dimilikinya. Intinya di sini bahwa mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebuah niat itu bisa mempengaruhi tempat dan waktu. Niat ini bisa mempengaruhi tempat dan bisa mempengaruhi waktu. Dari sini kita tahu tentang keutamaan niat yang baik. Sekarang kalau kita lihat bab ini, kita aplikasikan dengan realita hari ini di masyarakat. Terkadang kita lihat, coba kalau antum masuk pasar-pasar di Batam ini, pasar-pasar daging di Batam ini kan, jangan cerita orang jual daging babi gitu, itu jelas haram. Oke lah, kita lihat para penjual daging itu, entah daging ayam, entah daging kambing, entah daging sapi dan yang semacamnya. Kita lihat bahwa kios-kios orang-orang yang jual daging ini terkadang membuat kita ragu-ragu kan. Jualan daging sapi, tapi kiosnya ada simbol-simbol kesyirikan. Pemilik situ ada berhalanya. Karena pemilik kiosnya bukan muslim, tapi penjualnya muslim. Karena sering kan kita lihat kan, penjualnya muslim, tapi kiosnya ada berhala. Ya. Lah yang seperti ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, sebaiknya kalau kita hendak beli daging, maka kita juga harus lihat-lihat tempat gitu maksudnya. Jangan karena murah main beli saja. Jangan karena kemudian ada logo halalnya, dipastikan halal, langsung beli saja. Maka tidak demikian. Tetap kita juga harus memperhatikan tempat dia menjual daging tersebut. Apakah tempat dia atau di kios itu ada berhala yang disembah selain daripada Allah di situ? Mungkin berhala pemilik toko karena agamanya berbeda, ataukah tidak? Kalau tidak ada berhala, kemudian jelas-jelas ada logo halalnya, beli. Tapi kalau ada berhalanya, sebaiknya kalau hanya kemudian selisihnya 1.000-2.000, beli di tempat lain yang jelas-jelas halalnya, supaya pulang membawa daging, tidak pulang membawa bangkai. Dan ini tugasnya mak-mak, ibu-ibu. Kadang-kadang gara-gara selisih 500 perak saja pindah langganan. Gak peduli halal haram kan. Kan bahaya nih ya. Maka perhatikan kalau ibu-ibu nih ke pasar, istri-istri antum ke pasar, maka jangan sembarang beli daging. Pertama, pastikan kiosnya ada nggak di situ simbol-simbol kesyirikan atau berhala yang ditenggerkan dari berhala-berhala kesyirikan, atau acara-acara yang dibuat oleh orang musyrik di situ. Kalau memang tidak ada dan jelas halal, beli. Tapi kalau ada, tinggalkan. Masih banyak kok tempat-tempat daging yang halal dan yang baik. Kemudian yang kedua, pastikan setelah melihat tempat, melihat zahir orang yang jualan. Zahirnya. Kita tidak perlu bertanya, karena kalau bertanya kesinggunglah orang itu. Ya. Kau jual daging ayam ini, kau baca bismillah nggak waktunya belinya? Apa nggak marah pedagangnya itu? Ya, tersinggung kan? Ya. Jadi tidak perlu ditanya, ini halal haram. Nanti pas dia berjanggut pula kan, kau tak tengok janggut saya katanya. Aku ini salafi gitu. Oh ya gitu. Jadi tidak perlu bertanya. Tapi lihat dohir, kita lihat penampilan. Kalau kita meyakinkan, oh ini yang orang jual daging ini nampaknya agak alim, dia pakai gamis, pakai peci gitu. Yang sana udah pakai oblong, betato naga pula, ya kan? Ini kan lihat zahir tuh, ya. Berarti secara zahir mana yang lebih alim? Yang satu kan begitu. Kita kan lihat zahirnya. Walaupun seandainya orang yang pakai gamis ketika dibuka tatonya lebih besar, tato gajah umpamanya kan.
Tapi kan zahirnya lebih alim dia, karena ketutup kan. Yang ini kebuka. Maka kita melihat zahirnya di situ. Mana kira-kira zahirnya lebih alim? Oh, nampak zahirnya ini kiosnya ada kaligrafinya. Orangnya pakai peci kan itu ya. Pas logat, oh ngomong Padang pula. Oh, ini orang Padang pasti ini halal kan. Karena Islam itu identitas di sana gitu ya. Jadi kalau seandainya kemudian zahirnya nampak lebih bagus secara Islam, maka beli di situ. Supaya apa? Jangan ada syubhat dalam hati. Tapi Ustaz tuh mahal situ tuh. Jangan lihat mahalnya. Anda ini makan bangkai ke makan daging. Maka di sini harus diperhatikan bahwa dikhawatirkan ketika kita memasukkan sesuatu kepada perut kita rupanya tidak halal, maka akan mempengaruhi keberkahan. Berkah hilang. Makanan yang kita masukkan kalau tidak halal itu berkah hilang. Berkah keluarga hilang. Makanya dahulu ada kisah. Ada seorang talibul ilmi. Ini kisah daripada ayahanda Abu Hanifah kalau tidak salah. Nu'man ibn Thabit. Jadi Sabit ini ayahanda daripada Abu Hanifah. Ini seorang talibul ilmi. Kehabisan bekal. Kemudian dia melewati menyusuri satu sungai. Ketika di tengah-tengah laparnya, rupanya ada apel yang hanyut di sungai itu. Langsung sumringah senang karena lapar, nampak ada apel hanyut pula di sungai. Jelas ini anugerah dari Allah. Langsung diambil, termakan separuh. Baru teringat, ini apel siapa nih katanya. Main-main makan saja, namanya orang lapar kan. Akhirnya dia merasa bersalah. Disusurilah sungai itu sampai akhirnya ketemu kebun apel. Jangan-jangan apel ini dari kebun ini katanya. Ditunggui seharian siapa pemiliknya. Akhirnya ketemu dengan pemiliknya. Dia minta maaf karena dia sudah memakan apel yang jatuh dari kebunnya dan hanyut ke sungai yang ia makan. Ketika itu pemilik kebun geleng-geleng kepala. Kok hanya sekedar apel yang jatuh dipermasalahkan? Kalau bukan orang baik, maka tidak ada orang baik selain dia. Berarti orang ini memang orang amanah, orang jujur, orang baik kan itu ya. Akhirnya dia terpikir ingin menikahkan putrinya dengan orang baik ini. Kata sang pemilik apel, engkau harus menggantinya. Mengganti dengan apa? Mengganti dengan uang sekian dan sekian. Wahai fulan, aku ini seorang musafir, seorang thalabul ilmi, uang dari mana? Pun hanya apel satu, baru ku makan separuh. Ini separuhnya kalau mau kan gitu ya. Masa harus diganti dengan mahal? Sengaja dia sebenarnya ingin memancing supaya dia bisa diikat agar menikah dengan putrinya kan gitu. Akhirnya dengan mengatakan, baik kalau begitu, begini saja, kau tidak usah bayar, tapi maukah kau nikah dengan putri? Singkat cerita akhirnya ya terpaksalah, karena itu sudah kesalahannya. Menikahlah dia dengan putri pemilik kebun apel yang kaya raya itu. Maka dengan pernikahan dia akhirnya memiliki keturunan. Itulah keturunannya Imam Abu Hanifah, Nu'man ibn Thabit, dan menjadi imam penduduk Madinah. Menjadi imam penduduk Syam yang terkenal mencetuskan mazhab yang disebut dengan mazhab Hanafi. Ya, terlahir dari seorang ayah yang sangat amanah dan jujur, takut memasukkan ke perut sesuatu yang syubhat apalagi yang haram. Terlahirlah siapa? Abu Hanifah. Berkah keluarganya. Tapi sebaliknya, kalau sempat seseorang itu memasukkan kepada keluarganya makanan yang haram, itu tidak akan berkah. Dahulu ada seorang ulama ahli debat namanya Imam Al-Juwaini, atau dikenal dengan Al-Imam Haramaini, seorang madhab Syafi'i, ahli debat. Tapi terkadang saat debat itu, terkadang dia keseleo lidahnya. Sekali-kali terseleo lidahnya itu. Kemudian orang-orang bertanya, imam secerdas kamu, terkadang sabkul lisan, kayak umpamanya saya ngomong, terkadang kan ada kesilapan, nyebut nama orang salah gitu kan. Namanya
Orang ketika ngomong-ngomong ini kan kadang-kadang salah ucapkan biasa kalau orang ngomong kan, kalau udah terlalu ngomong banyak tersalah ucap gitu ya. Jadi tanya, engkau ini imam yang cerdas, kenapa terkadang dalam perdebatanmu selalu salah ucap? Maka Imam Al-Juwaini, Imam Haramaini menceritakan, dulu waktu ayahku masih hidup, dia berjanji ingin melahirkan anak yang akan dijadikan seorang ulama besar. Maka dia bersumpah untuk tidak boleh istrinya makan dari pemberian orang lain. Istrinya harus makan dari makanan yang ia hasilkan sendiri, supaya bisa tahu mana makanan yang halal, yang syubhat, yang haram. Akhirnya berjalanlah waktu, betul-betul si suami ini mencari hal yang halal untuk makan istrinya dan keluarganya, sampai akhirnya hamil Imam Al-Juwaini ini. Kemudian sampai melahirkan. Saat Imam Juwaini ini masih bayi, satu hari ditinggalkan ibunya, mungkin karena ya ada hajat, entah ke dapur, entah ke pekarangan, ke jemuran atau apa gitu. Pokoknya intinya ditinggalkan sebentar. Nangis bayi ini. Rupanya di sekitar situ ada seorang budak yang memiliki bayi juga. Jadi budak ini kasihan, jangan-jangan bayi itu lapar. Maka didekatilah, kemudian disusukan beberapa susuan di tete dia. Datang ibunya marah-marah. Dan dia mengatakan, kalau suamiku tahu pasti saya akan dimarahi. Akhirnya dia pun tidak mau menceritakan, kecuali setelah Imam Juwaini besar baru bercerita. Kata Imam Al-Juwaini, ketika ditanya kenapa dia selalu sabkul lisan, keselio lidahnya saat berdebat, boleh jadi keselio lidahku ini gara-gara dulu aku meminum susu setetes dua tetes dari budak itu, yang tidak tahu budak itu makan apa. Lihat di sini menjadi pengaruh kan, makanan yang haram itu kalau dimasukkan akhirnya tidak berkah gitu maksudnya. Baik, intinya bab ini menjelaskan kepada kita Nabi melarang untuk menyembelih di tempat yang ada kesyirikan atau wasilah-wasilah dari kesyirikan. Itu khulasah daripada bab ini. Baik, ma'asyiral muslimin, saya kira ini saja penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.